Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan business plan yang kelompok 6 bikin. Pertama-tama, kita perkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Ina Novia Marianti, saya sendiri. Yang kedua ada Pascal Nia Ramadhani Arzeti. Yang ketiga ada Sylvia Nur Ramdhani. Yang keempat ada Sylvia Suci Noviandini. Jadi kelompok 6 itu ingin membuka bisnis batik Nusantara. Jadi di dalam batik Nusantara itu kita bisa temukan, maksudnya kita bisa membagi batik ini tuh bisa jadi kemeja batik pria dan wanita, tas batik, selimut batik, dan lain-lain. Pokoknya banyak yang bisa dijadikan batik, tapi kita kelompok kita tuh berfokus pada tiga ini aja. Di sini ada profil usaha kita. Yang pertama itu Batik Nusantara CKR merupakan salah satu bisnis yang memproduksi busana, kain batik, dan tas batik. Bisnis ini didirikan pada tahun 2002 di Cikarang Utara. Bisnis ini dilakukan secara online dan offline. Jadi bisnis kita ini ada bisa dua ini ya, bisa dua pilihan. Jadi kalau misalnya online bisa ditemukan di e-commerce, beberapa e-commerce, di offline juga kita sedia. Terus proses produksinya yang kami lakukan berbeda dengan yang lain. Di sini kami menggunakan teknik manual. Kami melakukan supervisi secara ketat dalam setiap tahapan demi tahapan proses produksi yang sehingga akan mendapatkan produksi yang baik dari toko lain, mulai dari tahap persiapan motif, pewarnaan, dan finishing. Kami mempunyai quality control untuk memastikan kualitas produk kami sebelum disuplai ke pasar. Produk yang kami terima sangat baik dalam pasar domestik dan mancanegara. Visi dan misi kami, visinya itu menjadi perusahaan distribusi kerajinan tenaga batik yang berkualitas, terjangkau dan murah. Jadi kita tuh memang biaya produksi yang kita keluarkan memang agak tinggi, tapi kita tuh menjunjung tinggi produksi produk yang kita produksi itu jadi bagus gitu. Jadi ada harga, ada produk. Misinya itu sesuai dengan bentuk perusahaannya yang berbadan hukum CV Batik Nusantara CKR yang berorientasi pada suatu seni batik tradisional, maka memiliki misi untuk yang pertama memperkenalkan seni batik tradisional kepada seluruh masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, melestarikan seni batik tradisional yang menghilang akibat segala sesuatu dalam industri garmen atau pakaian sudah dapat dikerjakan dengan cepat oleh mesin. Yang ketiga, membantu negara dalam hal menambah devisa negara. Yang terakhir, ada berusaha mengangkat derajat masyarakat lingkungannya di sekitarnya. Kontak yang dapat dihubungkan akan dibacakan oleh Pascal Nia. Kepada Pascal, kami persilakan. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Kontak yang dapat dihubungkan sebagai berikut. Instagram @batiknusantara_ckr dan nama tokonya tentunya Batik Nusantara CKR. Facebooknya Batik Nusantara CKR Caps Lock CKR-nya. WhatsApp-nya 0875 2214 6789. Yang berikutnya ada konsep usaha. Konsep usaha online. Tentunya kita punya online shop ya. Dengan kondisi ekonomi yang kian tidak menentu, memanfaatkan bisnis online merupakan keputusan yang baik karena dapat menambah penghasilan. Bisnis dapat sangat efisien dari segi harga, target pasar yang luas yang memberikan peluang untuk mengembangkan bisnis. Kita menjadi go internasional, mudah dan fleksibel. Jadi tujuan online shop ini supaya kita bisa memperluas bisnis kita sendiri. Dan yang untuk offline, kenapa kita bisa membutuhkan offline juga? Karena tidak semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan online shop untuk membeli barang. Jadi di sini kami menyediakan dagangan kami dengan buka toko. Selain itu, dengan dibukanya toko ini dapat menambah kepercayaan pelanggan, lebih mudah mengatur barang, dan dapat melihat produk secara langsung. Selanjutnya, tujuan Batik Nusantara CKR. Tujuan Batik Nusantara CKR di sini memaksimalkan keuntungan atau profitability sebagaimana perusahaan lainnya. Untuk mencapai semua itu, perusahaan tersebut menerapkan strategi yang relevan, yaitu 1. Strategi jangka pendek.
merupakan strategi yang tidak berdampak pada perubahan kapasitas produksi. Kedua, strategi jangka panjang merupakan strategi yang berdampak pada perubahan kapasitas produksi. Selanjutnya, slide selanjutnya dibacakan oleh Sylvia Nur Rahmadani. Aspek pasar. Barang yang ditawarkan berupa fashion, baik fashion untuk wanita maupun pria. Target pasarnya adalah semua orang, bisa wanita dan juga pria baik remaja maupun dewasa. Transaksi bisa dilakukan secara offline atau cash dan online atau cashless. Lanjut. Lalu ada aspek pemasaran, yaitu satu membagi dan meluncurkan katalog dengan desain yang menarik perhatian. 2. Melakukan promosi ke seluruh media sosial. 3. Memberikan diskon yang menarik di event tanggal tertentu. Dan 4. Membuka toko via online semua e-commerce. Lanjut. Lalu ada aspek keuangan, yaitu modal kami ada 5.900.000, lalu pengeluarannya adalah 1 yaitu kain yang berjumlah 1.500.000, lalu ada cetakan batik yaitu 50.000, lalu mesin jahit 4 juta, lilin batik 40.000, dan benang 100.000, lalu pewarna batik 50.000. Baik, lanjut. Selanjutnya dibacakan oleh Sylvia Suci. Baik, terima kasih. Terakhir akan dibacakan oleh saya. Analisis SWOT dari usaha Batik Nusantara CKR. Strength. 1. Tenaga kerja terampil. 2. Produksi produk berorientasi pada kualitas. 3. Ramah lingkungan. 4. Dapat memperkenalkan budaya asli Indonesia. Yang kedua ada weakness. Weakness di sini tuh bertujuan yang pertama biaya produksi setiap barang tinggi. 2. Belum memiliki karyawan yang aktif di bidang tersebut. Ketiga, pemasaran produk yang sulit. Keempat, keterbatasan distribusi produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ada opportunities. Yang pertama, tren busana batik di masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku batik yang memadai. Keempat, tingkat daya beli masyarakat yang meningkat. Terakhir, ada traits. Yang pertama, inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Kedua, jenis batik yang beragam. Ketiga, jenis batik yang begitu familiar di masyarakat. Selanjutnya, sekian dari saya. Ya, jadi sekian dari kelompok 6. Kelompok 6 membuka bisnis plan untuk membuka bisnis batik CKR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.